TPS di berbagai daerah di Amerika Serikat mulai buka untuk secara resmi melangsungkan pemilu 2020. Kita telah tersambung dengan Virginia Gunawan di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Virginia, bagaimana kondisi TPS tempat Anda berada saat ini? Ya, Reza dan pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di Santa Anita, California, di Los Angeles lebih tepatnya. Di lokasi ini adalah salah satu TPS yang paling bersejarah karena di sini ada beberapa momen atau peristiwa bersejarah yang terjadi ya. Dan saat ini juga menjadi sejarah ketika di mana pada tanggal 30 Oktober lalu sebenarnya TPS ini sudah dibuka untuk memberikan kesempatan bagi warga di Los Angeles County untuk memberikan suara mereka di TPS ini. Hari ini pada tanggal 3 November, hari pemilu, hari resmi pemilu, TPS juga dibuka, namun kita tidak melihat adanya antrian atau adanya beberapa orang yang datang. Tadi sempat kami berbincang dengan beberapa orang yang datang, namun TPS di dalam untuk alat votingnya atau alat pemilihan suara, memberikan surat suara itu memang cukup banyak. Jadi ada sekitar 45 alat voting di dalam TPS tersebut. Nah, ini untuk mengantisipasi membludaknya jumlah pemilih yang akan datang pada hari H. Namun ternyata di TPS ini surat suara yang datang kebanyakan dari mereka yang sudah melakukan menerima mail-in ballot atau surat suara yang diterima lewat pos. Saya ingin tunjukkan kepada Anda ada sebuah tempat di mana ini disebut curbside voting. Jadi seandainya pemilih mereka tidak merasa aman untuk masuk ke dalam TPS, mereka bisa datang ke curbside voting dan menelpon nomor yang ada di curbside voting ini untuk meminta salah satu petugas TPS datang dan mengambil mail-in ballot atau surat suara yang sudah dikirimkan lewat pos dan nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak surat suara yang ada di dalam TPS ini. Reza. Oke, Virginia, apa yang membuat Pilpres Amerika Serikat kali ini berbeda dari sebelumnya? Ya, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi bahwa ada sedikitnya 100 juta suara yang sudah masuk di Amerika Serikat. Untuk California sendiri ada 11,2 juta surat suara yang sudah masuk, itu sekitar 51% dari total jumlah pemilih yang terdaftar di negara bagian California. Ini memang sebuah rekor ya. Untuk pemilu-pemilu di Amerika Serikat sebelumnya tidak ada jumlah surat suara yang masuk itu tidak sebanyak tahun ini. Nah, diperkirakan sampai saat ini ada 100 juta surat suara yang sudah masuk itu adalah 2/3 dari total pemilih yang ada pada Pilpres 2016 lalu. Jadi untuk turnout atau pemilih di Amerika Serikat yang memberikan surat suaranya atau memberikan suaranya pada Pilpres 2020 kali ini memang sangat banyak. Reza. Lalu Virginia, kapan kita akan mengetahui hasil pemilu Amerika Serikat kali ini? Ya, untuk mengetahui hasil pemilu kali ini memang tidak akan sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Jika sebelumnya kita bisa mengetahui hasil pemilu Pilpres itu malam setelah TPS tutup dan itu bergilir ya dari satu negara bagian, terutama dari negara-negara bagian di pantai timur Amerika Serikat, lalu mulai bergeser ke tengah dan akhirnya pada negara bagian di pantai barat Amerika Serikat seperti di California, dan itu teratur seperti itu. Namun kali ini kemungkinan besar akan agak acak karena ada beberapa metode pemilihan atau pemberian suara yang dilakukan oleh berbagai negara bagian, seperti misalnya di negara bagian di Pennsylvania mereka akan tetap menerima surat suara melampaui dari tanggal pemilu atau tanggal 3 November. Jadi setelah tanggal 3 November mereka akan tetap menerima surat suara selama cat pos yang ada di dalam surat suara itu menunjukkan tanggal 3 November. Jadi surat suara masih akan terus diterima, tabulasi dan penghitungan surat suara masih akan terus berlanjut bahkan setelah hari pemilu. Jadi kemungkinan untuk mengetahui hasil pemilu yang pasti itu butuh beberapa hari setelah hari pemilu. Namun beberapa proyeksi dan polling yang sudah dikeluarkan oleh berbagai lembaga polling nasional yang ada di Amerika Serikat akan memproyeksikan tersebut, namun itu tidak akan jadi hasil resmi dari pemilu di Amerika Serikat. Reza. Terakhir Virginia, bagaimana persiapan keamanan di Los Angeles jelang pemilu kali ini?
Ya, kemarin malam kami sempat berkeliling ke beberapa daerah, termasuk di daerah Rodeo Drive, Beverly Hills, di mana itu jika Anda tahu, di sana adalah daerah ikonik di mana tempat orang berbelanja dan merek-merek dengan high-end atau luxury brands itu ada di daerah tersebut. Dan mereka melakukan penutupan dengan papan terhadap kaca-kaca yang ada di toko-toko tersebut. Walaupun ini memang sampai saat ini kita tidak ada melihat adanya aparat keamanan yang berjaga-jaga di TPS secara berlebihan atau juga di daerah-daerah downtown atau pusat kota Los Angeles, namun ada kekhawatiran bahwa akan adanya civil unrest atau keresahan sosial di masyarakat jika salah satu kandidat yang mereka jagokan itu tidak menang atau menyatakan kemenangannya lebih awal atau ada konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh para retailer atau toko-toko tersebut itu adalah dengan menutup dengan papan kaca-kaca yang ada di toko-toko mereka. Namun sampai saat ini kami tidak melihat adanya pengamanan berlebihan dari pihak keamanan di Los Angeles. Reza. Baik, terima kasih atas laporan Anda Virginia Gunawan langsung dari Los Angeles, California, Amerika Serikat.